mati. Pak, telepon Pak Idris mati. Pak Idris mati. Ayo Pak, telepon dulu Pak Idris mati Pak, ini. Ya, video tadi adalah dimana ketika Ronald Tanur setelah melakukan penganiayaan terhadap Dini, yaitu kekasih sendiri, yang menyebabkan kematian gitu. Ya, baru-baru ini ternyata hakim memutuskan bahwa Ronald Tanur itu bebas, jadi dia tidak dihukum padahal dia telah membunuh seseorang ya. Akibat putusan tersebut, netizen dan juga beberapa anggota DPR itu marah gitu dan mempertanyakan bagaimana seorang hakim bisa mengambil keputusan untuk membebaskan seorang tersangka ataupun yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan. Mari kita simak keluh kesah dari salah satu anggota DPR RI kita, yaitu Rieke Diah Pitaloka. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Kasus pembunuhan ada CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Aprianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Setuju bahwa hakim tersebut yang memutus bebas itu harus diselidiki ya, baik dari segi etik maupun ada institusi lainnya yang mampu untuk menyelidiki kasus ini, karena ini keputusannya terlalu aneh. Bukti rekaman ada dan pelaku ada di lokasi kejadian dan banyak bukti-bukti lain, bahkan rekaman-rekaman yang buktikan bahwa ya si Ronald inilah pelaku utamanya. Kok bisa-bisanya dibebaskan? Saya setuju sih terhadap kata-kata dari Bu Rieke Diah Pitaloka bahwa ini terlalu aneh. Kok bisa-bisanya ya hakim itu memutus bebas seorang pembunuh? Enggak cuma Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI lainnya pun seperti Sahroni dari Partai Nasdem menyampaikan pemikirannya bahwa memang keputusan yang diambil hakim ini aneh. Bahkan dia benar-benar kecewa ya. Mari kita saksikan apa komentar dari Sahroni. Surabaya membebaskan pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita berusia 19 tahun. Tanggapan Abang sendiri ngeliatnya gimana tuh Bang? Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diperlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023 dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia. Ini kan fatal. Apakah hakim tersebut nggak punya gadget atau memang di rumah nggak punya TV? Nah, inilah yang gue bilang, hakim ini sakit. Maka para pihak harus memberikan satu sumbangsih untuk periksa hakimnya secara menyeluruh, apa yang terjadi, diputuskan yang bersangkutan bebas. Oke, berarti desakannya juga selain ke masyarakat untuk terus mengawal, juga ke kejaksaan apakah untuk menindak hakimnya gitu? Iya, apakah memang dari
Yang gue tahu polisi sudah memberikan pasal-pasal apa yang disangkakan oleh yang bersangkutan dan berproses, dan tiba-tiba kemarin di putusan pengadilan negeri divonis bebas. Ini memalukan, makanya gue bilang ini hakim sakit gitu ya. Betul nih. Apa yang dikatakan Saroni saya setuju sih, bahwa apakah hakim tersebut nggak punya nurani ya, maksudnya coba bayangin dia punya anak perempuannya dianiaya orang sampai meninggal gitu, dan pelakunya bebas gitu tanpa mendapat hukuman sama sekali. Bagaimana perasaannya coba? Kita benar-benar gak ngerti gitu, jalan pikir hakim yang menangani kasus ini. Sudah seharusnya hakim tersebut tuh diselidiki gitu. Kenapa bisa-bisanya dia membebaskan tersangka yang udah jelas-jelas buktinya itu jelas gitu, gak bisa dibantah. Dulu aja ada kasus seorang nenek mencuri ayam aja itu benar-benar dihukum loh. Padahal itu istilahnya, aduh, itu juga cuma mencuri ayam yang nilainya nggak seberapa, dan itu pun karena terpaksa. Ini jelas-jelas menghilangkan nyawa manusia, kok bisa-bisanya diputus bebas gitu. Tadi kita belum tahu ya siapa hakim yang memvonis bebas untuk kasus Ronald ini. Mari kita simak siapa aja sih hakim-hakim yang terlibat dalam vonis bebas tersebut. Erin Tua Damanik tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erin Tua Damanik pernah memvonis mati terdakwa kasus pembunuhan hakim. Terdakwa Zuraida Hanum divonis mati usai terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 2 eksekutor lain. Kemudian ada Mangapul sebagai hakim anggota. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 1,3 miliar rupiah. Menariknya, Mangapul ini sempat menangani kasus tragedi Kanjuruhan pada 2022 lalu. Saat itu ia bertugas sebagai hakim anggota. Dan dalam sidang ini, Majelis Hakim Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kedua terdakwa ini adalah Kabak Ops Polres Malang, Wahyu Setio Pranoto, dan mantan Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Ahmadi. Lalu berikutnya ada Heru Anindyo sebagai hakim anggota. Heru memiliki harta senilai 6,7 miliar rupiah. Kasus yang ditanganinya diantaranya kasus kebakaran lahan. Heru yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua di PN Jakarta Pusat memutuskan PT Agri Bumi Sentosa terbukti telah menyebabkan kebakaran lahan pada 2019 lalu. Kebakaran lahan ini terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan mencapai 1.500 hektar. Bisa kita lihat sendiri ya bahwa hakim-hakim yang terlibat dalam ataupun yang memutus pada kasus Ronald ini memiliki kekayaan yang bisa dibilang lebih dari cukup ya. Itulah bukti bahwa manusia ini benar-benar nggak pernah puas dengan apa yang dimilikinya ya. Padahal hartanya itu udah sangat cukup gitu. Mau apa lagi gitu? Kenapa mereka tuh nggak bisa bersikap adil sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu? Ya semoga aja kita bisa mendapatkan fakta-fakta selanjutnya yang membuat kasus ini bisa terang benderang.